Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kiri kok sekarang sugih ya? Amin. Tak ulangi lagi. Loh, kemarin miskin kok sekarang kaya ya? Amin. Kalamum qadimul la yumallu sama'u tanazza'a qawli wa bi'ani adi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu fa'il qalbi dajali wa hayrati ya rabbi matiyani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mu'lati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan ya Rabbi fil qabri wa sadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala mabdihir rahman nuyamalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar nunammi wa zallati. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 26. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukhrijul layla fil nahari wa tukhrijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulki. Qul, katakan ya Muhammad, Allahumma, Allah malikal mulki. Allah itu malik, raja, penguasa, pemilik al-mulk, kerajaan-kerajaan. Tu'til mulka, Allah memberikan mulka, kerajaan, kekuasaan, mantasa, kepada orang yang Allah kehendaki, dan sebaliknya. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah mengambil, Allah mencabut al-mulka, kekuasaan, kerajaan,
mimman tasha, dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan Allah pula memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan sebaliknya wa tudhillu man tasha, dan Allah juga menghinakan kepada orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah, di tangan Engkau ya Allah al-khair, kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah terhadap sesuatu, setiap sesuatu, qadirun, kuasa. Jadi Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, minta kekuatan, minta kekuasaan. Untuk apa? Untuk menguasai sesuatu hal. Sampean yang sedang sekolah, sampean yang sedang kuliah, minta kekuatan kepada Allah agar otaknya sampean dicerdaskan, agar sampean itu diberi kekuatan sehingga sampean itu tidak malasan alias sergap. Minta kekuatan dari Allah. Begitu pula kekuasaan, begitu pula dalam pekerjaan. Sampai minta kepada Allah agar dinaikkan jabatan. Namun mintanya kepada Allah harus ada bukti konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa landasan kita mau minta naik jabatan, mau minta dijadikan seorang direktur misalkan? Apa kemampuan, bukti konkret kita, kualitas kita harus kita buktikan terlebih dahulu kepada Allah dari mengenai skillnya, pengalamannya, ilmunya yang pastinya bertambah, yang pastinya kualitasnya juga bertambah, mentalnya juga bertambah, kuat, tahan banting, tahan uji, baru sampai minta kepada Allah. Karena kita tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah. Ini bukti kekuasaannya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap siapapun, ingin dijadikan oleh Allah seorang pemimpin, ingin dijadikan oleh Allah seorang penguasa. Contohnya di negeri kita ini, siapapun yang Allah kehendaki menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang wali kota, menjadi seorang bupati, camat, lurah, Pak RW, Pak RT. Kalau Allah sudah menghendaki, apapun bisa terjadi. Karena Allah itu maha kuasa. Seperti 2019 kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, pas pada saat pemilihan presiden, siapalah Jokowi itu? Dia bukan keturunan seorang penguasa, tidak ada pangkat jabatan, tapi kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Ana urid wa anta turid, ana urid wa anta turid. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Minta kekuatan kepada Allah agar dijaga hafalannya itu.
Kalau mintanya sambil malas-malasan ya nggak dikasih. Mintanya sambil dibaca berulang-ulang. Ada orang kalau sudah niat dari dalam ingin menghafal, minta kekuatan kepada Allah agar dijaga itu hafalannya. Sebaliknya Allah juga kuasa untuk menurunkan, untuk mencabut kekuasaannya itu. Dari yang berpuluh-puluh tahun menguasai, memimpin negeri ini misalnya, kalau Allah sudah ingin mencabutnya, Allah itu maha kuasa. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah akan mencabut kekuasaannya itu mimman tasa, dari orang yang dikehendaki untuk digantikan. Wa ta'izzu man tasa wa tu'izzu man tasa, dan Allah memuliakan terhadap seseorang yang Allah kehendaki. Biasanya kalau sudah jadi pemimpin, otomatis kemuliaan itu menempel kepada pemimpin. Dan sebaliknya, apabila seorang pemimpin itu udah diturunkan, udah dicabut kekuasaannya tadi, wa tudillu man tasa, Allah juga menghinakan terhadap orang yang Allah kehendaki. Otomatis kalau sudah dia memimpin, menguasai, pasti kemuliaan pasti menempel terhadapnya. Sebaliknya, tatkala dia sudah turun dari kekuasaannya, kemuliaannya tadi akan juga berganti menjadi kehinaan. Nggak direken wong. Biasanya di jalan disalami, peruyuan. Karena sudah diturunkan, nggak ada orang jelas. Dia dikala khair, dan di tangan Engkau ya Allah al khair, kebaikan. Menurunkan, menaikkan, itu semua kebaikan buat kita. Dinaikkan karena itu baik, diturunkan karena itu baik. Dinaikkan karena memang dia layak untuk menjadi seorang pemimpin, diturunkan biar diganti dengan yang lebih baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap setiap sesuatu apapun, qadirun, maha kuasa. Yang nggak pantas bisa dipantaskan oleh Allah, dan yang pantas bisa dihinakan oleh Allah. Minta kekuasaan, minta kekuatan, tapi harus diiringi dengan kesungguhan. Cuma minta toh sampai nggak berbuat, sampai nggak berubah, nggak akan dirubah oleh Allah nasibnya sampean itu. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasibnya seseorang itu kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum dari kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Tulijul laila fin nahar, ini juga bukti kekuasaannya Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah dimasukkan malam ke dalam siang dan dimasukkan siang ke dalam malam tanpa kita tahu batas-batasannya. Moro-moro dari malam udah siang, subuh dilungkas, matahari sudah terbit. Gak bisa dikaitkan seperti memasukkan gigi sepeda motor itu, jeduk gak tahu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Kita ini sebagai manusia cuma bisa
tahu-tahunya, bukan tahu-tahunya. Tahu-tahunya wis siang. Tahu-tahunya wis malam. Siang malam kok cepet ya. Karena kalau kita terasa cepat itu loh, karena apa yang kita kerjakan pada hari itu penuh dengan cinta. Coba sampean benci mengerjakan sesuatu, kok suwe ya, kok suwe. Apa contohnya? Menunggu kebanyakan orang suatu hal yang membosankan. Menunggu itu membosankan. Coba menunggunya itu sambil berzikir kepada Allah. Seraya waktu itu cepat loh, kok moro-moro sudah asar ya, loh kok moro-moro udah maghrib ya, loh kok moro-moro udah isya ya. Manusia itu cuma tahunya. Loh kemarin kok masih SMP, sekarang kok udah SMA ya. Loh kemarin SMA kok sekarang udah kuliah ya. Loh kemarin masih bujang kok sekarang udah punya anak yo. Kita cuma tahunya, bukan tahu. Cuma tahunya. Kok moro-moro tahunya ya. Itulah kita. Sadari kalau itu kelemahan kita. Sadari kalau kita tidak mempunyai kekuatan apa kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah. Loh, kemarin kiri kok sekarang sugih ya? Amin. Tak ulangi lagi. Loh, kemarin miskin kok sekarang kaya ya? Amin. Loh, kemarin jadi tukang tambal ban, sekarang kok sudah mempunyai bengkel motor ya? Amin. Kemarin BODO kok sekarang udah hafal 30 juz ya. Amin. Apa BODO? Bodoh ya. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau bagi kita mustahil toh. Kita nggak punya kekuatan. Kalau bagi Allah ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Allah mengeluarkan hayy, kehidupan, minal mayyit, dari kematian. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari yang hidup. Jadi tetap pasangan ya. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada bahagia, ada sedih, berpasang-pasangan semua. Jangan menyalahi yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau cowok sama cewek, kalau ayah sama ibu, ada pak manggilnya ayah, terus sama ibunya manggilnya umi, ya boleh lah. Yang penting cok podo-podo lanangi, cok podo-podo wadone, ada sekarang melanggar kodrat ya. Laki-laki nikah sama laki, bukan nikah, kawin ya. Kawin apa itu? Bukan lesbi ya. Kira lesbi. Homo. Kalau yang cewek sama cewek itu lesbi. Kalau yang dihajar sama suaminya lesbi ya. Hati-hati memilih jodoh. Ganteng tok ukuran nih, nggak beriman, rapi gurine, sampai ayu tok sing dibuat pedoman, rapi sampean jadi babu budak sampean di rumahnya besok ya. Disuruh-suruh, mas iku lho anaknya cepokno, mas dan dekat jadi budak bambu. Makanya dari wanita itu yang soleha, sing ayu, sing sugih, sing apa mana? Sing keturunannya
orang soleha. Pas wis. Ya ono kabar ono bapak tak lamarno tak lamarno anak amam punya istri soleha tapi wele nggak datang bapak. Kalau diundang nggak datang. Syaratnya dua itu ya. Soleha ayu suki disukino dewe yang bagusnya Allah ya. Keturunannya orang soleh pastinya kalau suki soleha ya. Di samping itu nggak usah dari suki itu moro dewe. Tahu-tahunya kemarin miskin kok sekarang kaya. Amin. Habis nikah kurus kok sekarang gemuk. Fatarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Allah itu memberi rezeki man tasa terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Karena Allah itu Ar-Rahman, memberi rezeki tanpa memandang bulu. Semua dikasih oleh Allah. Kafir dikasih, mukmin dikasih, munafik dikasih, semua dikasih rezeki oleh Allah. Namun besok di yaumil qiyamah yang dimasukkan surga oleh Allah, yang dimasukkan tanpa hisab adalah orang yang muttaqin. Khusus bagi orang yang mukmin, yang bertakwa, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Sifatnya Allah yang memasukkan hanya orang mukmin, hanya orang yang muttaqin ke dalam surga. Sifatnya Allah yang Ar-Rahim. Jadi Allah itu Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang. Kalau Ar-Rahman, pengasih, semua oleh Allah dikasih. Kalau penyayang, hanya orang yang beriman saja yang dikasih oleh Allah. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Semoga kita dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Amin. Syaratnya hisablah diri kita setiap hari. Dengan cara apa? Setiap kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita harus menghisapnya. Di waktu kapan menghisapnya itu? Di waktu sebelum tidur, setelah sholat witir, beristighfar, hisap diri kita sendiri, banyak baiknya tadi atau banyak buruknya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau kita beristighfar kepada Allah yang mustajab di waktu sahur, beda-beda. Minta ampunan sama Allah di waktu sahur, itu waktu yang diistijabah oleh Allah. Ada 3 doa yang diistijabah oleh Allah tanpa ragu, pasti diistijabah. Doanya siapa itu? Orang yang terzalimi, 1, 2. Orang yang musafir, 3. Doanya siapa? Orang tua terhadap anaknya. Gimana hadisnya? Hah? Gimana hadisnya? Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang diistijabah oleh Allah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan. Yang ketiga, ini harus digarisbawahi,
da'watul walidi alal waladi. Da'watul walid alal waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Makanya nggak boleh kita menyakiti hati orang tua ya. Karena doanya istijabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Kalau orang tua sudah mengeluarkan sumpahnya kepada anaknya pasti terjadi. Di dunia terjadi, di akhirat terjadi. Di dunia diazab, di akhirat diazab. Bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya, makanya hati-hati mandi doanya orang tuanya. Jangan sampai sampean nyala menyakiti perasaannya, terbesit di dalam hatinya untuk melaknat sampean, terjadi. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'ah min dunil mu'minin. Dan jangan jadikan bagi orang-orang yang beriman al-kafirin, orang-orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah, aulia, sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dari selain orang yang mukmin. Tak boleh kita menjadikan orang yang kafir sebagai pemimpin kita dalam akidah, tak boleh. Sampai jadikan imam orang kafir, enggak boleh ya. Pasti salah. Sampai yang dibuat rujukan tatkala sampean bingung tentang akidah, sampean nanya sama orang kafir, salah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita boleh bekerja sama dalam hal muamalah dengan orang kafir, dengan orang non muslim. Tapi kalau dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, gak boleh kita itu menjadikan orang kafir sebagai rujukan kita, sebagai pemimpin kita, sebagai pedoman kita. Pasti salah. Makanya kita kebanyakan kadang kepleset dalam kehidupan sehari-hari. Kita mementingkan wong sugih sing kafir ketimbang kulone dhewe mukmin kiri. Makanya sampai itu nggak boleh kirinya, harus kaya biar dianggap polone. Kalau sampean kiri, kalau sampean miskin, gak ono sing ngaku polo. Dulur aja nggak ngaku kok, apalagi dulur, setan aja nggak gelem kok katanya. Ngaku lu gak gelem. May yaf'al, dan apabila orang itu melakukan hal itu, tetap menjadikan orang kafir sebagai teman akrabnya, sebagai pedomannya, sebagai pemimpinnya, dzalika falaysa minallahi fi syai'in, maka itu bukan dari Allah fi syai'in, di dalam sesuatu apapun, sekecil apapun, tidak ada hubungannya dengan Allah. Illa antattaku minhum tuqatan, kecuali untuk menjaga minhum dari mereka tuqatan, karena mereka itu menakutkan penjajah. Kalau di Indonesia sekarang nggak ada ini takiyah ini, nggak ada siasat itu nggak ono. Kenapa? Islam di Indonesia jadi dominannya. Di Indonesia itu Islam itu lebih dominan ketimbang non muslim. Kalau dulu waktu zaman penjajahan Belanda, kita itu memang ditakut-takutin. Terus kadang kita dipaksa di zaman Jepang untuk nyembah matahari. Butuh itu takiyah, siasat, pura-pura, tapi dalam hati tetap Islam, tetap beriman. Kalau dipaksa oleh penguasa untuk menyembah, gak apa-apa. Kita punya siasat ketimbang aku mati saiki.
nggak bisa meneruskan perjuangan, nggak apa-apa, aku tadi pura-pura aja aku nyembah matahari, nggak apa-apa. Ini ulama-ulama terdahulu pada zaman penjajah itu ada dua ini. Ada yang tetap kenceng mempertahankan akidah, nggak ada siasat-siasat. Ada juga ulama yang memakai siasat. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan peringatan bagi mereka Allahu, siapa Allah, nafsahu, dengan dirinya. Ingat, tapi Allah itu maha mengetahui lahir batinnya, luar dalamnya. Allah itu mengetahui. Sampai itu pura-pura atau temenan, Allah tahu. Itu takiyah atau bukan, Allah tahu. Diperingatkan oleh Allah. Ingat lu, ada aku lu. Aku ini mempunyai segala sesuatu. Semuanya berpasang-pasangan. Balasannya besok, kalau kamu melakukan takiyah sungguhan karena ingin menyelamatkan akidahmu, surga balasannya. Tapi kalau kamu pura-puranya itu temenan, nyembah temenan, karena wedi temenan, terus nyembah temenan. Wah, ingat, aku ini punya neraka, hati-hati. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kalian kembali. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, dan besok oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Untuk siapa surga itu? Surga itu untuk siapa? Orang yang soleh. Gimana hadisnya? A'taddu li'ibadis sholihin. A'taddu li'ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga itu tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada yang pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terlintas atas hati seseorang. Itulah surga. Makanya sampai besok tak kala dituduh surga, iki lho Mas surga. Iya. Sampean mengharapkan surga, enggak tahu surga. Sampean takut neraka, enggak tahu neraka. Terus gimana? Simpelnya, surga itu yang membuat hati kita tenang, bahagia. Simpelnya, neraka itu yang membuat kita itu sengsara. Itulah neraka, itulah surga. Apa surga? Yang membuat hati kita tenang dan bahagia, dan neraka yang membuat hati kita sengsara. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga dan diberi rezeki oleh Allah bi ghairi hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa